Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat madrasah, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan mata pelajaran bahasa Indonesia kesempatan pada hari ini. Di sini kita akan mulai masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang menyusun sebuah kurikulum vitae atau CV. Oleh karena itu, kita akan sama-sama saksikan apa saja yang ada di dalam sebuah kurikulum vitae. Sebelumnya jangan lupa Bapak ingatkan untuk membaca doa terlebih dahulu sebagai bentuk bahwa kita mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Oke, kalau gitu setelah berdoa kita akan mulai masuk ke materi bagaimana cara menyusun sebuah kurikulum vitae atau CV. Di sini kita langsung masuk pada penyusunan kurikulum vitae atau CV, yang mana pada yang pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini kita akan mulai masuk bagaimana cara menyusun sebuah kurikulum vitae atau sebuah CV. Yang pertama adalah tentang pengertian kurikulum vitae itu sendiri, bahwa kurikulum vitae merupakan dokumen yang memberikan gambaran mengenai pengalaman seseorang dan juga kualifikasi lainnya. Nah, ini berbeda dengan sebuah surat lamaran pekerjaan. Kalau misalkan surat lamaran pekerjaan itu hanya mendeskripsikan bagaimana tentang biodata dirinya dan juga lampiran-lampiran yang bisa disertakan di dalam sebuah berkasnya. Nah, sedangkan di dalam sebuah kurikulum vitae, ini adalah sebuah dokumen yang memberikan gambaran mengenai pengalaman seseorang dan juga kualifikasi lainnya. Walaupun di dalam sebuah surat lamaran pekerjaan itu ada sebuah lampiran tentang sebuah pengalaman atau kualifikasi lainnya yang berkaitan dengan pendidikan, tetapi itu tidak secara utuh dijelaskan dalam satu page atau satu halaman tentang sebuah pengalaman dan juga tentang kualifikasi lainnya, yaitu tentang pendidikan. Yang lalu selanjutnya, CV juga merupakan gambaran personifikasi diri dalam tulisan. Nah, ini memperkuat tentang yang tadi telah dibahas sebelumnya tentang dokumen yang memberikan gambaran mengenai pengalaman seseorang dan juga kualifikasi lainnya. Nah, itu tentang pengertian sebuah kurikulum vitae. Selanjutnya, ini perbedaan antara surat lamaran kerja dan juga CV atau kurikulum vitae adalah bahwa surat lamaran kerja bisa dibilang merupakan salah satu bentuk komunikasi antara dua orang dalam proses melamar pekerjaan. Nah, sedangkan CV adalah daftar riwayat hidup. Ya, daftar riwayat hidup yang berisikan perjalanan hidup seseorang yang dilihat dari pendidikan dan juga pekerjaan apa saja yang pernah dilakukannya. Jadi yang secara sederhananya bahwa surat lamaran pekerjaan itu berkaitan dengan sebuah biodata diri disertai dengan sebuah lampiran, tetapi di dalam terpisah lampirannya. Nah, sedangkan di dalam CV ini biodata diri kalian, pengalaman kerja atau bahkan pengalaman hidup kalian dalam organisasi pun juga bisa dimasukkan, bahkan keahlian atau skill yang kalian miliki itu bisa masukkan dalam sebuah kurikulum vitae atau CV dalam satu halaman saja. Itu secara sederhananya perbedaan antara surat lamaran kerja dan juga kurikulum vitae. Nah, apa saja sih format penulisan kurikulum vitae? Yang pertama itu adalah tentang profil singkat. Nah, profil singkat ini kaitannya dengan sebuah nama lengkap. Misalkan saya Muhammad Adi Alfian, biasa disapa dengan Adi. Saya sangat menggemari sebuah tulisan atau membaca. Itu bisa menjadi sebuah profil singkat kalian tentang kehidupan kalian. Itu bisa dituliskan dalam profil singkat. Lalu yang kedua adalah tentang biodata diri. Nah, ini berkaitan biodata diri kalian mulai dari tanggal lahir, tempat dan tanggal lahir, lalu berikutnya disambung dengan jenis kelamin kalian apa, kewarganegaraan, berat badan, tinggi badan, yang terakhir itu adalah tentang agama kalian. Nah, ini masuk ke dalam biodata diri kalian berkaitan dengan kurikulum vitae. Nah, selanjutnya pendidikan. Nah, ini pendidikan bisa kalian sertakan mulai dari tingkat yang paling rendah atau paling dasar sampai yang paling tinggi. Pendidikan terakhir kalian itu bisa kalian sertakan di dalam kurikulum vitae. Selanjutnya adalah sebuah keahlian atau skill. Nah, di dalam sebuah keahlian atau skill ini harus kalian tuliskan tentang apa saja yang kalian miliki. Kemampuan, misal contoh kalian menguasai sebuah office baik Word, Excel ataupun PowerPoint, itu bisa kalian aplikasikan ketika menggunakan. Lalu yang kedua, misalkan keahlian kalian itu adalah tentang sikap kalian jujur, atau misalkan ada lagi
kaitannya tentang percaya diri. Kalian sangat pede di depan orang. Kalau misalkan memang surat lamaran kerjanya dibutuhkan untuk formasi marketing, itu bisa kalian masukkan. Jadi keahlian ini harus dituliskan. Nanti akan Bapak perlihatkan contoh yang telah dibuat oleh kakak kelas kalian tentang kurikulum VT atau CV. Nah, ini selain keempat format penulisan ini, ada lanjutannya, yaitu tentang pengalaman kerja dan juga info kontak. Nah, pengalaman kerja ini kalian sudah terbiasa dan pernah tahu, bahkan ketika menulis sebuah surat lamaran kerja pun kalian juga sudah menyertakan tentang pengalaman kerjanya apa saja dalam daftar riwayat hidup. Info kontak ini bisa dijadikan sebuah hal yang bisa dimasukkan, baik itu media sosial ataupun nomor kontak, nomor handphone, itu bisa. Nah, langsung saja pada contohnya. Di sini ada sebuah contoh kurikulum VT yang telah dibuat oleh kakak kelas kalian yang sekarang sudah menyelesaikan studinya di Mansubas Jakarta, itu ada Muhammad Fatih Bagaskara. Nah, ini bisa kalian lihat ya, ada gambarnya ya, kaitan dengan foto profilnya, lalu nomor handphone, lalu email serta alamat. Itu tentang yang tadi masuk ke dalam sebuah info kontak. Lalu berikutnya pengalaman organisasi pun juga bisa dituliskan, lalu ada riwayat pendidikan sampai Mansubas Jakarta, pendidikan terakhirnya. Lalu keahliannya seperti manajemen waktu, kerjasama dan ketelitian, dan ada biodata diri dan juga kemampuan. Nah, ini ada linguistik, logika, kinestetik, dan juga lain sebagainya. Nah, ini contoh yang kedua, Fatah Raska, dia melamar untuk the director ya. Di sini bisa kalian lihat. Nah, ini lebih berwarna dan juga dari sisi sosial medianya pun juga bisa disertakan seperti ini ya. Nah, ini ada profil juga, skill yang miliki, education atau pendidikan, dan juga work experience atau pengalaman bekerja. Dan yang terakhir adalah Ahmad Arkan Fauzan. Nah, ini bisa kalian lihat perbedaannya antara ketiganya ya untuk membuat sebuah kurikulum vitae. Nah, bagaimana cara membuat sebuah kurikulum vitae ini? Kita akan mulai masuk untuk menggunakan sebuah aplikasi yang dinamakan Canva ya. Nah, aplikasi Canva itulah kakak-kakak kalian itu membuat sebuah kurikulum vitae ini. Oleh karena itu nanti di video yang selanjutnya Bapak akan memberikan tentang bagaimana atau tutorial untuk penggunaan Canva dalam membuat sebuah kurikulum vitae. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan secara sederhana kalian bisa memahami tentang kurikulum vitae, bahkan sampai tahap perbedaan antara surat lamaran kerja dan juga kurikulum vitae. Baik, terima kasih Bapak akhiri. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti apa yang Bapak sampaikan dan juga dapat dipahami dan dapat diimplementasikan pada saat nanti memproduksi atau menyusun sebuah kurikulum vitae atau CV. Bapak akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.